Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama adik-adik semua ya. Meskipun kita tetap di rumah saja, kita tetap harus bersukacita serta bersyukur karena kita sekarang akan memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk kita fokuskan hati dan pikiran kita. Yuk kita duduk bareng Mama dan Papa serta Kakak Fania yang akan memimpin ibadah kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan membangkitkan semangat kita. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Kita nyanyikan pujian pertama kita, Naik Kereta. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah adik-adik, sekarang kita akan doa ya. Kakak yang akan memimpin doa kita, adik-adik dapat mengikuti ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Bapa, sehingga kami dapat bersukacita serta sehat-sehat, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan buat Papa, Mama, kakak, abang, serta adik kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami Tuhan hingga saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dapat berfokus hanya kepadamu ya Bapa, supaya firman-Mu dapat mengalir pada hidup kami, supaya kami dapat lakukan itu semua di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti tema kita pada hari ini yang menyatakan bahwa kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan, maka itu kita diingatkan bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus, harus patuh dan taat pada Tuhan Yesus dan mengikuti segala perintah Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah kita akan diingatkan kembali oleh lagu yang akan kita nyanyikan ini, Yesus Pokok. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau
Nah, adik-adik, apakah sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, tentunya kita pasti akan semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dewi. Yuk sekarang kita duduk bareng, kita fokuskan hati kita siapkan juga pikiran kita juga menyiapkan Alkitab kita akan menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, Injil. Kita nyanyi dengan sukacita ya. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita bertemu lagi, adik-adik bertemu lagi sama Kak Dewi. Hari ini firman-Nya akan dibawakan oleh Kak Dewi. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau telepon Tuhan Yesus yuk. 5, 10. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, kepalanya ditundukin yuk. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kak Dewi bacain dulu ya, adik-adik boleh dengerin Kak Dewi dulu. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa yang mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, adik-adik. Sebelum Kak Dewi bercerita, Kak Dewi mau kasih tebak-tebakan dulu buat adik-adik. Siap nggak? Harus siap. Oke, adik-adik, Kak Dewi mau bertanya. Kira-kira gambar yang ada di sebelah Kak Dewi, ada nggak yang tahu gambar apa? Coba ditebak dulu. Kambing. Tetot. Ada lagi yang mau tebak? Sapi. Tetot, masih salah. Ada yang tahu ini gambar apa? Yes, ini adalah gambar domba. Oke adik-adik, benar. Ini adalah gambar domba. Seperti cerita kakak pada hari ini, Kak Dewi mau menceritakan tentang gembala dan domba-dombanya. Tahu nggak adik-adik, gimana domba-domba itu? Kak Dewi mau cerita sedikit dulu tentang domba. Tahu nggak? Domba itu adalah seekor binatang yang mempunyai kaki kecil. Kalau kakinya kecil,
jadi larinya nggak bisa cepat. Oke, karena kakinya kecil, jadi domba ini mudah tersesat jika tidak dituntun. Terus adik-adik yang lebih kasihannya lagi, domba-domba ini sangat mudah diterkam oleh musuh. Tahu nggak musuhnya apa? Ada singa, ada harimau. Iya adik-adik, jadi dombanya pasti kasihan. Jadi domba-domba itu harus senantiasa dipimpin. Dipimpin oleh siapa ya? Tahu nggak? Domba-domba itu dipimpin oleh gembala. Iya adik-adik, gembala itu akan memimpin, akan melindungi domba-dombanya. Gembala akan membawa domba-dombanya makan ketika domba-dombanya sedang lapar. Baik banget ya. Terus nggak hanya itu doang. Tahu nggak adik-adik? Gembala juga membawa, menuntun domba-dombanya ke air yang jernih agar domba-dombanya bisa minum jika kehausan. Gak hanya itu lagi. Tahu nggak adik-adik? Ternyata gembala itu mendampingi domba-dombanya. Jadi ketika ada singa, ada harimau yang mau menerkam domba-dombanya, tahu nggak? Gembalanya langsung keluarkan tongkatnya. Dia akan melawan musuh-musuh domba-domba. Bahkan tahu nggak adik-adik, gembalanya itu baik banget. Bahkan gembalanya itu tidak takut mati. Dia tetap berusaha agar domba-dombanya tidak luka, tidak sampai kesakitan. Baik banget ya gembalanya itu. Iya adik-adik. Jadi domba-dombanya itu selalu mengikuti kemana gembalanya pergi. Jadi adik-adik, ketika gembalanya ini misalkan sedang berjalan, tiba-tiba ada domba yang pergi, yang jalannya tidak sesuai dengan gembalanya. Gembalanya ini pasti cari sampai dapat. Ketika gembalanya sudah menemui domba-dombanya, gembalanya langsung menggendong domba-dombanya, membawa kembali domba-dombanya. Terus setelah itu adik-adik, domba-dombanya juga kalau mereka sudah keliling cari makan, sudah minum, gembalanya juga baik banget. Gembalanya membawa domba-dombanya masuk ke dalam kandangnya. Untuk apa coba? Untuk istirahat. Aduh, baik banget ya gembalanya. Mau menemenin, memberi makan, memberi minum, melawan musuhnya. Seru nggak? Pasti seru. Jadi adik-adik, tahu nggak? Ternyata domba-domba itu sama seperti Kak Dewi, sama seperti adik-adik. Domba-domba itu layaknya seperti kita. Kita itu adalah manusia yang lemah. Kadang kita tersesat. Kalau tersesat gimana sih Miss Dewi? Aku belum pernah tersesat. Kalau dikatakan tersesat itu adik-adik, kadang kita melawan sama orang tua, berantem sama kakak atau adiknya, mau bohong sama orang tua atau sama kakak adiknya, itu namanya tersesat. Tapi kita juga sangat beruntung seperti domba tadi. Kita juga punya gembala. Gembala yang rela mati di kayu salib. Kira-kira tahu nggak siapa gembala kita adik-adik? Yes, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rela disalibkan demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu menuntun jalan kita, melindungi kita ketika kita dimanapun, mencukupkan makanan kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan. Ya, ternyata kita juga punya gembala yang luar biasa ya. Sama seperti domba yang tadi. Oke, adik-adik, berarti kita juga harus taat kepada gembala kita, kepada Tuhan Yesus. Taat gimana? Jangan sampai melawan, rajin beribadah, rajin berdoa, berbicara yang jujur. Kalau kita domba-domba Allah seperti itu, pasti gembala kita, pasti Tuhan Yesus sangat
senang. Adik-adik mau kan? Mau kan menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan gembala kita? Pasti dong. Kak Dewi juga mau dong. Adik-adik juga harus mau. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ambil sikap berdoa, kita menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami simpan dalam hati kami, dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami juga taat akan setiap perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Dewi. Kiranya firman itu dapat kita pelajari serta dapat kita ingat juga dan dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita sambil menyanyikan lagu kita Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Adik-adik boleh ambil lagi sikap berdoa yang baik. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersyukur buat pimpinan Tuhan kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami juga dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang menyertai mereka Tuhan, menyertai setiap tumbuh kembang mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepandaian ya Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai setiap pendidikan mereka juga. Berkati orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur, serta bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat mencukupi setiap kebutuhan adik-adik kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, kemanapun kami melangkah Tuhan, Tuhan jauhkan kami dari setiap mara bahaya, Tuhan jauhkan kami dari setiap virus-virus yang ada saat ini. Biarlah Tuhan kami merasakan sehat selalu di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Bye-bye. Shalom. Selamat hari Minggu.